Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Pratista, NPM 2121000022. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelas A kelompok perempuan pada mata kuliah Kapita Selekta ditugaskan untuk membuat video presentasi mengenai resiko politik identitas terhadap pluralisme di Indonesia. Politik identitas adalah politik yang dianut oleh sebagian warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya yang asal mulanya dari sebuah kelompok sosial yang merasa terdiskriminasi oleh negara dan pemerintah dalam sistem pemerintahan dari mayoritas terhadap minoritas. Politik identitas ini dapat bersifat positif ataupun bersifat negatif. Bersifat positif bagi kelompok yang melakukan politik tersebut, karena ini dapat mengangkat derajat dan martabat suatu golongan tertentu. Tapi, menjadi sesuatu yang negatif bagi beberapa pihak. Misalnya, munculnya diskriminasi terhadap suatu golongan yang menimbulkan kelompok mayoritas dan minoritas. Hal tersebut bisa diperparah bila dilegitimasi oleh pemerintah. Maka diperlukanlah peran negara untuk mengatur keharmonisan antara golongan dengan memberikan hal yang sama dan sesuai dengan kebutuhan kelompoknya masing-masing agar masyarakat dapat hidup harmonis. Maka dapat disimpulkan dari yang telah saya jelaskan bahwa politik identitas adalah politik yang pada dasarnya merangkul pada persamaan identitas untuk menaikkan derajat suatu kelompok dikarenakan rasa ketidakadilan. Adapun pluralisme menurut KBBI yaitu keadaan masyarakat yang majemuk. Menurut Muhammad Fatih Osman, beliau mendefinisikan pluralisme sebagai bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman ini melingkupi masyarakat tertentu atau seluruhnya. Maknanya lebih dari sekedar toleransi, moral, atau konsistensi pasif. Pluralisme ialah suatu keadilan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, sehingga terciptanya masyarakat yang rukun. Politik identitas mulai menarik para peneliti pada tahun 1970-an karena pada saat itu di Amerika Serikat mulai munculnya masalah minoritas gender, feminisme, dan lain-lain. Dalam perkembangannya, politik identitas ini mengalami perluasan cakupan, yaitu agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam. Politik identitas pada awalnya memiliki tujuan untuk menaikkan derajat suatu kelompok atau identitas tertentu yang bisa terjadi dikarenakan ketidakadilan atau ketidakpuasan. Tetapi, politik identitas kini dijadikan oleh alat berpolitik untuk memperoleh suatu di pemilu, yaitu menaikkan pamor politik seseorang dan mempertahankan kekuasaan. Dilihat dari konsep politik identitas yang menonjolkan perbedaan antar kelompok atau individu, tentu hal ini jika diterapkan pada masyarakat yang primordialis di dalam masyarakat yang plural dengan cara yang tidak tepat, tentu dapat beresiko hilangnya nilai pluralisme suatu bangsa. Terlebih banyak tuh isu-isu yang hanya berupa opini yang memungkinkan memperkeruh suasana. Dari resiko hilangnya pluralisme karena politik identitas ini dapat menyebabkan risiko lainnya, karena pluralisme merupakan dasar untuk hidup berdampingan. Meski beberapa orang salah paham akan makna dari pluralisme, tetapi pluralisme tetap diperlakukan untuk sebuah bangsa agar masyarakat dapat hidup dengan berdampingan tanpa adanya perselisihan. Dikarenakan bisa juga perbedaan, yaitu dengan cara pengakuan pembebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kebebasan mendapat informasi. Dalam hal ini, kematangan cara berpikir masyarakat pun berpengaruh. Peran pemerintah pun diperlukan untuk meredam gejolak yang ditimbulkan oleh politik identitas dengan cara menanamkan nilai nasionalis pada jiwa rakyatnya. Bila sudah terjadi, dapat mengadakan diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi resiko politik identitas terhadap pluralisme di Indonesia. Saya
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.